Soal Tiu Japanese Part 2 tipe yang pertama. Jika hari hujan, maka Yohana memakai payung. Yohana memakai payung. Kesimpulan yang benar adalah di sini ada soal yang menggunakan rumus ponens. Rumus ponens itu P maka Q, kemudian kalimat keduanya P maka hasilnya Q. Ataupun P maka Q, kemudian Q, kalimat keduanya Q, hasilnya P. Langsung saja kita tandai kalimatnya. Jika hari hujan, ini P, maka Yohana memakai payung, ini Q. Yohana, kalimat kedua Yohana memakai payung, ini Q. Kesimpulan yang benar adalah, berarti kesimpulan yang benar adalah hari hujan. Kita baca, A. Yohana memakai payung karena hujan. B. Yohana memakai payung meskipun tidak hujan, salah. C. Hari ini hujan, bisa jadi. D. Hari ini tidak hujan, salah. E. Hari ini hujan dan Yohana tidak memakai payung, salah. Jawabannya yang C. Selanjutnya masih di tipe yang pertama. Jika hari Minggu cerah, maka Charles bersepeda. Charles tidak bersepeda. Kesimpulan yang benar adalah, kita langsung tandai kalimatnya. Jika hari Minggu cerah itu B, maka Charles bersepeda itu Q. Charles tidak bersepeda, ini negasi Q. Berarti kalau ada negasi Q begini, rumusnya kita memakai yang modus tollens. Rumus tollens itu bagaimana? Rumus tollens P maka Q, kemudian kalimat keduanya negasi Q, maka hasilnya tidak diketahui. TDD, tidak diketahui. Jadi jawabannya E, tidak dapat disimpulkan. Kita masuk ke tipe soal yang kedua. Jika hujan sangat deras, maka komplek perumahan banjir. Jika komplek perumahan banjir, maka warga akan mengungsi. Hari ini warga mengungsi. Kesimpulan yang benar adalah, soal seperti ini masuk ke rumus silogisme. P maka Q, Q maka R, T P maka R. Di sini jika hujan sangat deras itu P, komplek perumahan banjir Q, komplek perumahan banjir itu Q, warga akan mengungsi itu R. P maka R, berarti jika hujan sangat deras maka warga akan mengungsi. Berarti di sini dia udah ada R-nya. Hari ini warga mengungsi. Kesimpulan yang benar adalah, berarti dia hujan sangat deras. Jawabannya hari ini hujan sangat deras, yang A. Soal selanjutnya masih di tipe yang 2. Langsung saja. Jika besok adalah Senin, maka Agus mengantar paket. Jika Agus mengantar paket, maka Agus mendapat upah. Besok adalah hari Senin. Ini tadi P, Q, R. Berarti P maka R. Jika besok adalah Senin, Agus mendapat upah. Besok adalah hari Senin. Kesimpulan yang benar adalah Agus mendapat upah. Coba kita cek yang lain. Agus mengantar paket sudah ada di kalimat. Agus tidak mengantar paket, tidak bisa. Agus tidak mendapat upah, tidak bisa, karena besok Senin dia mengantar paket. Agus tidak mengantar paket dan mendapat upah, ini tidak bisa. Jawabannya yang C. Kita masuk ke soal tipe yang ketiga. Jika hari Senin hujan, maka Putra memakai mantel. Jika jalanan banjir, maka Putra menyewa ojek online. Kalimat ketiganya, Putra memakai mantel dan menyewa ojek online. Langsung saja, ini P, ini Q, banjir ini Q, ini R, karena dia belum ada, ini R. Putra menyewa ojek online, kemudian S, PQRS. Kemudian kalimat ketiganya, Putra memakai mantel itu udah ada Q, dan menyewa ojek online itu S. Berarti kesimpulannya ini P maka R, bisa juga. Lanjut saja. Jika hari hujan dan, karena di sini tadi dan, maka jawabannya juga dan, jalanan banjir. Kesimpulannya adalah jika hari Senin hujan dan jalanan banjir. Kita cari opsinya. Hari Senin tidak hujan, salah. Hari Senin hujan dan jalanan tidak banjir, salah. Hari Senin tidak hujan, salah. Hari Senin hujan atau jalanan banjir, atau hari Senin hujan dan jalanan banjir. Ini benar ya. Ini benar. Jawabannya yang E. Kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ketiga. Jika besok cerah, maka Rizky akan jogging. Jika jalanan kering, maka Rizky akan masuk hutan. Kalimat ketiga, besok cerah atau jalanan kering. Besok cerah, jalanan kering. Berarti kesimpulannya
Rizky akan jogging atau karena di sini tadi atau masuk ke hutan. Oke, kita cari optionnya. Rizky akan jogging dan tidak. Rizky akan jogging dan masuk. Oke, tapi ini dan Rizky akan jogging atau tidak masuk. Tidak masuk, salah. Rizky akan jogging atau masuk ke hutan. Ini benar ya atau benar? Rizky tidak jogging, ini salah. Jawabannya yang D. Kita masuk ke soal tipe yang keempat. Semua mahasiswa Fakultas Teknik libur selama 2 bulan. Sebagian mahasiswa Fakultas Teknik pergi ke Danau Toba. Kesimpulan yang benar adalah, oke, jika kita menemukan soal seperti ini, dan jika ada kata sebagian, dan dia termasuk ke dalam subjek yang di atas, maka hasilnya pasti sebagian. Oke, hasilnya pasti sebagian. Langsung saja kita tandai, berarti ini semua mahasiswa Fakultas Teknik libur selama 2 bulan. Yang pertama, 2 bulan. Sebagian mahasiswa Fakultas Teknik pergi ke Danau Toba. Ini yang kedua, sebagian ke Danau Toba. Berarti kesimpulan yang benar adalah sebagian mahasiswa Fakultas Teknik libur selama 2 bulan dan pergi ke Danau Toba. Oke, itu kesimpulan yang benar. Kita cari optionnya. Yang A, semua mahasiswa Fakultas Teknik, semua udah salah. Yang B, semua mahasiswa Fakultas Teknik pergi ke Danau Toba, salah karena yang pergiannya sebagian. Yang C, sebagian mahasiswa Fakultas Teknik tidak pergi ke Danau Toba, bisa jadi, tidak pergi bisa jadi ya. Yang D, sebagian mahasiswa Fakultas Teknik libur selama 2 bulan dan pergi ke Danau Toba, ini benar. Kemudian yang E, kita lihat sebagian mahasiswa Fakultas Teknik tidak libur, salah karena semuanya libur ya tadi, libur selama 2 bulan. Berarti jawabannya yang D, sebagian mahasiswa Fakultas Teknik libur selama 2 bulan dan pergi ke Danau Toba. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe 4. Semua rumah di komplek A dibangun dalam waktu 4 bulan. Sebagian rumah di komplek A dicat dengan warna biru. Kesimpulan yang benar adalah, oke, ini juga ada kata sebagian dan termasuk subjek yang di atasnya. Maksud saja kesimpulannya, sebagian rumah di komplek A dibangun dalam waktu 4 bulan, ini yang pertama. Kemudian dicat dengan warna biru, ini yang kedua. Kesimpulannya, sebagian rumah di komplek A dibangun dalam waktu 4 bulan dan dicat dengan warna biru, benar. Oke, jawabannya yang A. Karena yang B ini semua rumah dicat dengan warna biru, enggak sebagian ya. Yang dicat dengan warna biru sebagian. Sebagian rumah di komplek A dibangun dalam waktu 8 bulan. Ini tidak masuk akal. Ada rumah di komplek A yang dicat dengan warna kuning. Ini juga sudah jauh dari kesimpulan. Semua rumah di komplek A dibangun dalam waktu 4 bulan. Ini sudah seperti kalimat yang pertama. Oke, kita masuk ke tipe soal yang kelima. Jika 26% dari Q adalah 78, maka nilai Q adalah, oke, kalau dapat soal begini langsung saja dihitungnya. Sini 26 per 100 dikali Q sama dengan 78. Oke, Q nya berapa? Langsung saja pindahin ke kanan. 78 dikali 100 per 26. Ini bisa kita bagi 2, 13 bagi 2, 50. 78 dibagi 13 itu 6. Berarti Q nya berapa? 6 kali 50. Oke, Q nya sama dengan 6 kali 50 itu 300. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang kelima. Jika 19% dari X adalah 57, nilai X adalah, nah sama seperti soal yang sebelumnya, langsung saja dihitung. 19 per 100 dikali X sama dengan 57. Langsung saja kita pindahin. X sama dengan 57 dikali 100 per 19. Oke, ya 57 dibagi 19 ini 3. Oke, X sama dengan 3 kali 100. Berarti X nya berapa? 300. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal tipe yang keenam. Sebuah TV dengan ukuran 34 inci dijual dengan 2 kali diskon berturut-turut ya, 2 kali. Diskon pertama 10% dan selanjutnya 5%. Berapakah jumlah seluruh diskon TV tersebut? Oke, yang pertama kita buat saja. Diskon pertama itu sama dengan 10%. Oke, diskon kedua, urutan kedua, berarti dia 5%. Namun 5% dari berapa? Nah, 5% dari, dikali ya, dikali 100%, 100 dikurang 10 karena diskon pertamanya 10. Oke, nah kita hitung saja. 5 per 100 dikali 100 kurang 10 berarti 90%. Nah, ini yang bisa dimatikan, langsung saja ini 0. Oke,
Ini nanti 5 dibagi 10 bisa saja, ini sisa 2, ini habis jadi 1. Sama dengan, oh ini masih bisa, 9 dibagi 2, 4,5 per 100. Oke, ini 4,5. Nanti dia jadi 4,5 per 100 atau 4,5%. Nah, diskon keduanya 4,5% dan diskon pertamanya 10%. Berarti pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh? Berarti ditambahkan. Nah, berarti diskon keseluruhannya 4,5% ditambah 10% sama dengan 14,5%. Jawabannya yang E. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ke-6. Sepasang sepatu lari dijual dengan 2 kali diskon berturut-turut, yaitu 20% dan selanjutnya 10%. Berapakah jumlah seluruh diskon sepatu tersebut? Oke, sama seperti yang tadi, kita buat yang pertama, diskon pertamanya itu adalah 20%. Kemudian diskon yang kedua sama dengan dia diskon kedua 10% dari berapa? Nah, diskon harga asli itu 100% dikurang diskon pertama 20. Oke, di 10 per 100 dikali 10 kurang 20 itu 80% per 100. Oke, ini bisa coret, ini juga coret, berarti sama dengan 8 per 100 atau 8%. Oke, diskon keduanya sudah dapat 8%, diskon pertamanya 20%. Berarti diskon dijumlahkan saja, 8% tambah 20% sama dengan 28%. Inilah diskon keseluruhannya 28%. Jawabannya yang B. Oke, kita masuk ke tipe soal yang ke-7. Di sini ada deretan angka. Oke, 3, 5, 6, 7, 12, 9, 24. Nah, sebenarnya inti dari soal deretan angka ini adalah kita harus mencari pola nilai selanjutnya ya. Oke, jadi harus langsung cepat. Contohnya seperti ini. 3, 5, 6. Di sini ada 3, 6. 3 ke 6 itu kali 2. Oke, selanjutnya kita langkain lagi. 6 ke 12 itu kali 2. Selanjutnya langkain lagi. 12 ke 24 itu kali 2. Berarti ini nilai selanjutnya tetap kali 2 terus ya, dan seterusnya. Oke, kemudian kita ambil yang nilai angka kedua, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke sini, 9 tambah 2 berapa? 11, dan seterusnya tambah 2. Oke, jawabannya yang A. Namun ini bisa saja polanya bukan seperti ini ya, bisa saja tiap angka ini ke sini gitu, tidak selamanya berjarak-jarak. Oke, soal selanjutnya. Oke, kita masih di soal yang kedua tipe yang ke-7. Di sini ada juga deret angka lagi, 3, 5, 14, 7, 28, 9. Oke, sama seperti yang tadi. Kita coba lagi. 7 ke 14 di sini ada, berarti kali 2. Kali 2 itu tambah 7. Nah, itu bisa ya. Kemudian kita lihat yang pola selanjutnya, 14 ke 28 kali 2, berarti betul kali 2. 28 ke sini kali 2. 28 kali 2 sama dengan 56 ya. Nah, oke, kita udah dapat 56. Kita lihat lagi yang pola ini, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 tambah 2, 11. Berarti yang ini yang pertama adalah 56. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal TIU tipe yang ke-8. Di sini ada deret angka 4, 8, 32, 192. Oke, kita lihat pertamanya opsinya besar sekali ya. Ada kemungkinan dominannya ini perkalian ya. Oke, kita mulai. 4 ke 8 ini kali 2, 8 ke 32 kali 4, 32 ke 92 kali 6. Berarti selanjutnya adalah kali berapa? 2, 4, 6. Berarti perkalian berjarak 2, 4, 6. Selanjutnya kali 8. 192 kali 8 berapa? Kali 2, 16. Nah, yang ada 6 akhirnya. Bisa juga dihitung langsung ya. Di sini yang ada 6 akhirnya cuma A, yang A. Berarti 192 kali 8 adalah 1536. Jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya di tipe yang ke-8, 1080. Oh, di sini ada deret angka 1080, 180, 36, 9. Kemudian mengecil. Berarti kemungkinan ada pembagiannya. 1080 ke 180 itu dibagi 6. 1080 dibagi 6 adalah 180. Kemudian selanjutnya 180 dibagi berapa biar 36? Ini dibagi 5. Oke, selanjutnya 36 ke 9 itu dibagi 4. Oke, selanjutnya dibagi berapa? Nah, 6, 5, 4. Berarti menurun 1 ya. 6, 5, 4. Selanjutnya 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Jawabannya yang E.
Oke, kita masuk ke tipe soal TIU yang ke-9, masih di deret angka ya. Di sini ada deret angka 70, 120, 90, 60, 120, 20 dan 2 yang belum diketahui. Oke, langsung saja kita coba. 70 ke 90 ini bisa tambah 20. Oke, 90 ke 120 ini bisa tambah 30. 120 berarti 20 30 ditambah 40. 120 tambah 40 160. Oke, angka yang pertama udah dapat ini 160. Selanjutnya di sini ada 120 ke 60 dibagi 2, 60 ke 20 dibagi 3, 30 ke selanjutnya 2, 3 dan 4. Oke, urutannya 2, 3, 4. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke, jawabannya adalah 160 dan 5. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya masih di tipe yang ke-9. Di sini ada deret angka 200, 30, 170, 90, 130, 360 dan 2 angka yang belum diketahui. Oke. 200 ke 170 ini dikurang 30. 170 ke 130 dikurang 40. Oke, selanjutnya di sini kurang berapa? 30 40 berarti kurang 50. 130 dikurang 50 adalah 80. Oke, kita dapat yang pertama 80. 30 ke 90 ini kali 3. Oke, 90 ke 360 kali 4. 360 ke sini kali 5. 3 4 5. 360 kali 5 itu 1800. Oke, jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke tipe soal TIU yang ke-10. Di sini ada deret angka 27, 60, 64, 20, tidak diketahui, 216, 10. Oke, di sini ada 2 bilangan yang belum diketahui yang berada di tengah. Oke, langsung saja kita coba polanya gimana. 27 ini adalah 3 pangkat 3. Oke, kita langkai ke sini. 64 adalah 4 pangkat 3. Oke, kita langkain ke sini. Di sini belum diketahui, langkain dulu ke sini. 216 adalah 6 pangkat 3. Berarti di sini di angka pertama yang belum diketahui ini adalah 5 pangkat 3, sehingga boleh 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Oke, di sini ada D125. Yang pertama kita dapatkan angkanya. Selanjutnya angka yang kedua, di sini ada 60 ke 20 dibagi 3 bisa. 20 ke belum diketahui kita langkai dulu. Kemudian belum diketahui ke 10. Berarti kita coba 20 dibagi 2 itu 10. Berarti di sini 10 dan 10 dibagi 1 ini sama dengan 10 tetap. Berarti di angka yang kedua polanya adalah dibagi 3 dibagi 2 dibagi 1. Berarti nilai yang angka yang kita dapat 125 dan 10. Jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya di tipe yang 10. Di sini ada deret angka 181 4 64 9 49 tidak diketahui. Oke, sama seperti sebelumnya, 2 angka yang belum diketahui ya. Langsung saja kita coba polanya. 1 1 4. Oh, ini 1 pangkat 2. Oke, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kita langkain ke sini. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, kita langkain. 3 pangkat 2 itu 9. Oke, kita langkain. Jadi polanya 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 16. 4 kali 4 16 ya. Oke, nilai pertama kita dapatkan 16. Selanjutnya angka yang belum diketahui yang kedua 81 ke 64. Ini 81 itu 9 pangkat 2. Oke, 9 pangkat 2. 64 itu 8 pangkat 2, 8 kali 8. Kemudian 79 itu 7 pangkat 2, 7 kali 7. Selanjutnya nilai yang kedua ini 9 8 7. Berarti sini 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti nilainya 16 dan 36. Jawabannya yang E.